Tata letak bangsa Arab atau silsilah bangsa Arab. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita belajar sirah, tidak harus mulai dari kata apa. Tidak semua itu akan terkupas dari pertanyaan apa. Nah, tapi semua pertanyaan itu akan terkupas ketika kita bertanya kenapa. Contoh ya, kalau kita memakai kata apa atau di mana. Misalnya, apa penyebab bangsa Arab ada di Jazirah Arab? Apa nama kota yang dilahirkan Nabi? Yang melahirkan tempat dilahirkannya Nabi Muhammad. Itu kan apa? Tapi why-nya yang kita bilang. Kenapa bangsa Arab? Kenapa bangsa Arab yang tiba-tiba di sana ada Nabi terakhir, Nabi yang untuk seluruh alam, yang kebiasaannya menurut kebiasaan dari 124 Nabi itu rata-rata diturunkan di bumi Syam, rata-rata diturunkan untuk Bani Israel. Tiba-tiba ada Nabi terakhir yang turun di bangsa Arab, tiba-tiba ada Nabi terakhir yang turun di Mekah. Pernahkah kita bertanya seperti itu? Pernah nggak? Atau pokoknya daerahnya berarti Arab, kenapa nggak di Indonesia? Kenapa di Arab? Itu karena di sana dimulailah kritikal berpikir kita, mulailah sirah itu menyenangkan. Oh iya ya, kita di Al-Quran sering disebutkan bahwa Allah itu pembuat makar terbaik. Allah itu pembuat skenario terbaik, sutradara terbaik sepanjang masa. Kita perhatikan, kenapa bangsa Arab? Saat itu dua imperium besar. Kalau sekarang negara adidaya, negara mana bu? Amerika, Rusia. Ada 5 negara adidaya yang punya hak veto di PBB ya. Inggris, Amerika, Rusia, Amerika udah ya, Prancis yang punya hak veto, Iran punya hak veto untuk menolak kebijakan itu. Kalau dulu ada 2 negara adidaya yang namanya di sebelah barat ke sana, ke daerah Indonesia itu Bizantium. Kalau sekarang kan barat, timur negaranya dulu mah selatan, utara. Iya, peta dunia teh. Sekarang kan barat, timur, dulu mah utara, selatan. Dan Mekah, Arab ada di tengah-tengahnya. Di selatannya Yaman, ke utaranya ke daerah bumi Syam. Jadi daerah Persia ke Yaman ke sana, kemudian ke bumi Syam, ke Palestina ke sana, Palestina, Spanyol, Inggris ke sana, ke atas. Nah, daerah-daerah Bizantium, perbatasan antara Eropa dan Asia. Kalau sekarang mah Turki. Nah, di sana di Konstantinopel itu Bizantium. Di sana 2 imperium besar. Dulu orang-orang Arab bisa sampai ke sana berdagang. Dagang ke sana, jalan kaki naik onta. Dan orang-orang Arab itu, ibu, itu tidak punya sumber daya alam. Kalau sekarang udah ada ya, minyak bumi setelah ditemukan teknologi. Orang dulu bangsa Arab itu hanya dikelilingi oleh padang pasir, oleh savana. Padang pasir deh bu, coba lah kita lagi ke padang pasir, kelihatan nggak bu belok kanan belok kirinya? Nggak kelihatan ya ibu ya. Maka mereka mengikuti petunjuk bintang. Petunjuk bintang itu dulu. Kan kalau kita mah mungkin sekarang Kompas atau Google Map mungkin
Persia yang mereka tuh senantiasa berperang satu sama lain. Bahkan ketika Nabi Muhammad di perang Khandaq waktu itu ya, itu saat itu Bizantium dengan Persia sedang berperang besar, sedang berebut kekuasaan, berperang. Orang Arab itu diganggu karena mereka tidak akan menyangka dua imperium besar ini ada kekuatan sentral yang akan lahir dari Jazirah Arab. Coba itu bayangkan, kenapa dulu Indonesia dijajah? Kenapa? Banyak sumber daya alamnya. Kita datang ke Indonesia, wah lumayan nih, bisa diangkut nih ke negara asal. Datang ke Arab gimana dulu Bu? Batu, padang pasir, badannya pun pasir itu. Sehingga mereka, buat apa kita menguasai daerah Arab? Padahal orang Arab sudah ada dan sangat. Sehingga orang Arab itu sendiri, mereka tidak punya intervensi gangguan dari mana-mana. Mereka punya tatanan negaranya sendiri karena tidak ada gubernur, tidak ada komposisi pemerintahnya. Mereka setara kesukuan. Tapi ada yang diagungkan karena nasab dan keturunannya, begitu. Jadi inilah hikmah dibalik kenapa Nabi terakhir muncul di Mekah. Kebayang nggak itu? Kalau Nabi terakhir itu munculnya di Palestina atau kan Nabi Isa di Palestina ya, di daerah Nazaret, kan disebut Nasrani itu agama, daerah Nazaret, di mana mereka sudah kenal dengan nabi-nabi dan para rasul. Itu oleh orang-orang Yahudi, para nabi itu dibunuh terus. Maka kalau Nabi Muhammad lahir di sana, Nabi terakhir lahir di sana, belum juga mau dakwah sudah dibunuh. Tidak ada kekuatan. Tapi karena tumbuhnya di Mekah, ya, sehingga Bizantium dan Persia tidak mengganggu apa yang ada di Mekah ini, apa yang ada di Jazirah Arab. Jadi Nabi Muhammad dan sahabatnya fokus untuk membentuk negaranya sendiri tanpa ada intervensi dari luar. Kan kalau Indonesia mau merdeka dulu Bu, gimana? Diganggu ya Bu ya? Diganggunya kayak gimana? Beres Belanda, mau datang Jepang. Beres Jepang, yang mau datang lagi Spanyol. Kan kayak gitu. Ada intervensi. Mereka sibuk membentengi dari luar, sedangkan dalamnya masih keropos. Kita nggak bisa, yang dalamnya juga belum kokoh, tiba-tiba di luar sudah ada gangguan atau mau beres-beres. Jadi itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad itu adanya di Mekah, ada di tanah Arab, sehingga Nabi Muhammad dan para sahabat fokus membesarkan Islam dulu tanpa ada gangguan dari dua kekuatan besar tadi, Bizantium dan Persia. Maka berarti kata Ibu, kalau kita berbicara tentang sirah, itu dimulai dari mana? Dari kisah apa? Kisah terjadinya kota Mekah sendiri. Kisahnya dari Nabi Ibrahim. Maka di Al-Quran disebutkan kan ada keluarga-keluarga yang menjadi contoh, di antaranya adalah keluarga Nabi Ibrahim. Kita sudah tahu kisah terjadinya kota Mekah. Kemarin sudah diceritakan ya, ketika Hajar akhirnya hijrah ke lembah Bakkah, dulu mah lembah Bakkah, belum Mekah. Sebentar, itu asa ehwan ya, bam. Kasih jadi imam gitu, bisa ehwannya kecilin saja. Ketika Siti Hajar ada di lembah Bakkah itu, datanglah suku Jurhum tadi kan ya, yang datang dari Yaman. Kenapa datang dari Yaman? Karena di Yamannya terjadi banjir besar, terjadi kita malah bencana alam, sehingga
ini punya kami, boleh kami tinggal di sini? Boleh, dengan syarat mengajari anaknya bahasa. Boleh kalian tinggal di sini? Boleh, tapi ajari anak saya ilmu. Diajarin ilmu mempertahankan diri, diajarin bela diri, diajarin berburu dan semuanya, sehingga dari Nabi Ismail tadi muncullah banyak keturunan. Nabi Ismail menikah dengan putri pemimpinnya kaum suku Jurhum. Jadi Nabi Ismail menikahi putrinya pemimpin suku Jurhum. Maka ada istilah baru namanya Arab Musta'ribah. Yaitu apa? Bangsa Arab yang dari keturunannya Ismail. Apa itu Musta'ribah? Sedikit nama tadi kita diskusi ya antara guru. Campuran atau yang diarabkan. Karena Ismail bukan orang Arab. Ismail itu ayahnya orang Babilonia, ibunya orang Mesir, tinggal di Irak, kadang-kadang pindah ke Palestina, nomaden kayak gitu. Tiba-tiba ada di Mekah, jadi orang Arab karena menikahi suku Jurhum dari Yaman. Orang Yaman itu suku Arab, orang Arab, namanya Arab Aribah. Suku Jurhum ini Arab Aribah. Arab Aribah menikah dengan orang yang bukan non-Arab, muncullah istilah baru Arab Musta'ribah. Contoh, orang Arab nikah dengan orang Indonesia, kira-kira anaknya orang mana, Bu? Blasterannya. Nah, itu disebut apa, Bu? Indonesia kearaban atau Arab ke Indonesia? Nah, itu disebut Arab Musta'ribah. Keturunannya itu disebut Arab Musta'ribah. Campuran orang Arab dengan bukan orang Arab. Atau Arab Musta'ribah ini dinisbatkan kepada keturunan Nabi Ismail sampai Adnan. Adnan, keturunan Ismail sampai Adnan. Jadi nanti ada anak-anaknya Nabi Ismail sampai Adnan. Saya nanti akan kirimkan silsilahnya ke grup ya, ke grup besar. Cung, siapa yang belum masuk grup? Grup besar. Teteh? 1, 2, 3, 4. Nanti boleh saya dikasih linknya ya ke grup masing-masing. Masuk grupnya, nanti saya kirimkan silsilah dari namanya Adnaniyah atau Turhaniyah. Sampai sini masih bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Sebelum berlanjut, bukil lanjut, ibu bukil liur. Sebelum berlanjut, sampai sini ibu paham nggak? Paham? Nabi Ismail nikah dengan suku Jurhum. Suku Jurhum ini asli orang Arab dari Yaman. Akhirnya muncul blasteran. Blasteran ini namanya Arab Musta'ribah. Paham? Sedangkan orang orang Jurhum namanya Arab Aribah. Jurhum. Istilah Arab ini ada 3. Kita bahas deh. Bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal usulnya. Para sejarawan, ini tidak mutlak, bukan dalil. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Membagi bangsa Arab itu menjadi 3 bagian. 1. Arab Baidah. Itu Arab Baidah, yaitu orang-orang Arab atau kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya itu udah nggak bisa dilacak karena musnah.
gimana keturunannya sekarang, orangnya seperti apa, kan tinggi besar, bangsa-bangsa raksasa itu orang-orang Arab baidah, sudah tidak bisa dilacak lagi. Dan kita tahu bangsa kaum Ad dan Samud itu sudah Allah binasakan. Jadi itu namanya Arab baidah, yaitu sejarah bangsa Arab yang sudah tidak bisa dilacak. Kemudian ada istilah kedua, Arab Aribah, yang tadi Bu, Arab Aribah. Apa itu Arab Aribah? Arab Aribah yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub. Yasjub bin Ya'rub. Nanti saya akan kasih silsilahnya, nasabnya ke grup. Perhatikan misalnya. Termasuk orang-orang Jurhum dari Yaman ini keturunan Arab Aribah. Bisa dipahami? Sok yang mau mengamankan helmnya, jaketnya, dipersilahkan. Helmnya mesti kehujanan, isi jaket dan ini iklan dulu ya. Ibu-ibu kalau mau jajan, ini kan hujan, nanti WA aja Pak Bagus, nanti dijajarkan ya, atau gurunya ini. Dan berita gembira, itu sudah ada lagi. Sekarang mau nggak punya orang apa sih? Gemu sudah ada lagi loh, kabar gembira. Ini pada jajan, nanti udah ada ke Pak Bagus atau ke gurunya, nanti gurunya ke Pak Bagus. Oke, iklan mau diskon. Paham ya? Dibagi 3. Arab Baidah, Arab Aribah, yaitu keturunan Yasrub bin Ya'rub bin Kahtan atau Kahtaniyah. Nanti saya akan kirimkan silsilahnya ke grup. Di antaranya ada suku Jurhum di sana. Kemudian yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu dari keturunan Ismail ke bawah sampai ke Adnan, dan disebut juga Arab Adnan. Ini belasteran antara Arab dan non Arab. Sampai sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita mulai lagi ke cerita Nabi Ibrahim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mana? Yang mana? Yang ketiga, Arab Musta'ribah. Yang tadi disebutkan Arab Baidah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Oke, kita kembali ke cerita Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ismail sudah beranjak dewasa dan Nabi Ismail sudah menikah. Ketika itu Nabi Ibrahim datang berkunjung setelah sekian lama. Kemudian mengunjungi kota Makkah. Bertemulah dengan istrinya Hajar. Ditanyakan, Hajar di mana Ismail? Oh, sekarang dia sudah menikah, punya rumah sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi rumahnya. Ternyata dia tidak menemukan Nabi Ismail. Kemana Ismail?
menyebutkan bahwa itu adalah ayah mertua. Kemudian singkat cerita, karena udah 3 hari ditunggu belum datang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Singkat cerita lagi, Nabi Ibrahim datang berkunjung lagi ke Mekah. Kali ini ditungguan sampai ada Ismailnya. Datang lagi ke rumah Nabi Ismail, ternyata sudah ganti istrinya. Karena tadi maksudnya mengganti palang pintu adalah menceraikan istrinya. Jadi kata istrinya tadi ada yang datang, ada kakek-kakek, apa pesannya? Disuruh mengganti palang pintu. Kata Nabi Ismail, oh kalau begitu sekarang kamu berkemas, kamu pulang. Karena itu adalah ayah saya, dan ayah saya menyuruh untuk menceraikanmu. Nah, gimana ibu? Masuk akal, Bu. Itulah luar biasa dengan keimanan. Kemudian yang kedua ini, Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan seorang perempuan yang berbeda. Ditanyakan lagi, bagaimana kehidupanmu saat ini? Kata perempuan tadi, istrinya Ismail, alhamdulillah kami hidup berkecukupan. Semua yang diucapkan adalah kata syukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, tolong sampaikan pesan dariku, jagalah palang pintu rumahmu. Nah, yang kedua ini disuruh menjaga. Namun kali ini Nabi Ibrahim menunggu sampai Ismail pulang. Ketika Ismail sudah pulang dan Nabi Ibrahim bermukim gitu ya Bu. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Dan kita tahu bahwa di alam mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpinya apa coba Bu? Mimpinya adalah disuruh menyembelih Ismail. Berarti dari kisah ini kita mengetahui bahwa Nabi Ismail itu disembelih bukan pada usia kecil, tapi ketika dia sudah menikah dan di usia ketika mau diangkat menjadi nabi, karena sudah bisa berpikir tadi. Ada beberapa pendapat dan ini pendapat yang terkuat yang ditemukan di sirah. Nabi Ismail disembelih pada usia mau mendekati diangkatnya menjadi seorang nabi, sudah maju berpikir. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, semalam aku bermimpi, mimpinya itu sampai 3 kali berturut-turut, mimpi yang sama. Aku memimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Kalau Nabi Ismail masih kecil mau, belum 4 masih belum. Kita punya anak umur 9 tahun, ibu semalam mimpi turun menyembelih kamu, menurutmu mau? 4 anaknya ibu, pasti lari. Kemudian seperti yang kita tahu, jawaban Nabi Ismail apa? Lakukanlah perintah Allah, wahai abadi, maka kau akan menemui aku menjadi seorang yang sabar. Maka dengan inilah Nabi Ibrahim digelari ulul azmi, Nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran yang luar biasa, ketawakalan yang luar biasa. Kalau ibu nanti umroh, amin, semuanya bisa umroh ya Bu ya. Nanti ketika kita ada city tour, itu di antara Mina dan Musdalifah ada tugu kurban di atas gunung, karena pemerintah Arab tuh nyimpan tugu. Kalau waktu saya umroh, saya pernah bikin ESO itu di Papua, saya video itu tugu kurbannya, gunung atau bukit di mana Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Jadi bukan di Mekah Bu, tapi di gunung di dekat Musdalifah dan dekat Mina, bukan di dekat Ka'bah. Itu Ibu. Kan kita sudah tahu ceritanya ya Bu ya. Ketika Nabi Ismail mau menyimpan pelipisnya di dalam sebuah batu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tahu tidak kalau akan digantikan jadi domba? Kalau tahu mah aku pede ya. Kata Nabi Ismail, ya ayah, tajamkan pisaunya.
tidak merasakan sakit. Lalu ditelengkan pas ibu sudah menangis ya, sudah menangis air mata. Tahu tidak akan digantikan dengan domba, nggak tahu. Berarti itu tawakal gitu. Dan seperti itu teh ibu rasa tawakal teh. Kita nggak tahu apapun, tapi karena ini perintah Allah, ya lakukan maksimal sampai akhir. Nanti pertolongan Allah datang. Itu di detik-detik terakhir ibu. Setelah tahu bahwa ini orang sudah di batas maksimalnya. Jadi kalau ibu misalnya hal yang sepele, apa ya, bukan sepele ya, saya teh mau satu tentunya, tapi dari ibu gitu, lakukan dulu ibu sampai semaksimal mungkin. Nanti Allah akan tolong di detik-detik terakhirnya. Ini mah belum diajar, ada perintah, ya sudah ada perintah menuntut ilmunya, mah sudah ada ya. Belum diajar dilaksanakan, nanti saya sibuk kumaha itu. Lakukan dulu bentuk tawakalnya. Jangan dulu langsung berprasangka. Sama seperti halnya Nabi Ibrahim, ini perintah Allah, pasti ada kebaikan setelahnya. Dan apa betul kan diganti dengan domba yang menjadi syariat kurban sampai kita saat ini. Kita tahu bahwa Nabi Ismail adalah orang yang terpandang di Mekah karena orang yang pertama kali ada di sana dan pasti dihormati. Suku-suku Jurhum percaya bahwa Nabi Ismail seorang nabi. Kan cerita Nabi Ismail akan disembelih itu sudah ramai bu, sudah viral pada waktunya. Tiba-tiba pulang bawa kambing. Kan tanda atau bukti seorang nabi itu ada mukjizat. Itu datang seorang kambing itu adalah seekor kambing itu mukjizat tuh. Setelah itu perintahnya apa? Dari Allah. Perintahnya adalah meninggikan Ka'bah. Meninggikan Ka'bah gimana? Karena sudah ada fondasinya dari zaman dulu, yaitu di zaman Nabi Adam itu sudah ada. Jadi Ka'bah itu fondasi atau mungkin kita malah garis-garisnya sudah ada sebelum manusia pertama di muka bumi ini. Sudah ada dari zaman Nabi Adam. Tinggal ditinggikan fondasinya. Dan zaman dulu bu, Ka'bah itu bukan seperti sekarang. Ka'bah sekarang bentuknya apa bu? Kubus persegi 4. Dulu tuh persegi panjang nih. Jadi Ka'bah persegi panjang. Kenapa jadi persegi 4? Nanti kita akan cerita di babak selanjutnya. Ya, ada di sana makom Ibrahim, bukan makam Nabi Ibrahim bu, tapi tempat berpijaknya Nabi, kakinya, untuk melihat bangunannya sudah kokoh, presisi atau belum. Ya, Nabi Ibrahim mundur sedikit di makomnya berdiri. Nah, cekak, belok ke kiri, membuat fondasi itu duaan Ibrahim dan Ismail. Orang-orang di sana melihat saja bu, dan memang hanya diperintahkan untuk 2 orang tadi. Kemudian turunlah syariat haji, dan umroh. Ibu, di Al-Quran dikatakan serulah manusia. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana cara menyeru manusia? Naiklah kamu ke tempat tertinggi, serulah manusia, dan dengan mukjizat dari Allah, dengan keajaiban dari Allah, manusia saat itu karena Mekah itu jalur perdagangan. Ingat ya, kalau dari Persia mau ke Syam melewatan Mekah. Sama kalau kita misalnya badai ke alun-alun di Bojong, kira-kira ngelewatan mana bu? Ibu tahu istilah sambil lalu, walaupun sudah tidak ada sambil lalunya. Cuma yang tahu itu sambil lalu, kan sudah nggak ada sambil lalu, namanya sambil lalu toko ya. Ibu tahu, teteh tahu sambil lalu? Apa sambil lalu? Sambil lalu padahal nama tokonya sambil lalu. Padahal sambil lalu udah berlalu. Pasti ngelewatan itu, ibaratnya kayak gitu. Kita mau ke sana pasti ngelewatan itu. Orang-orang dari Persia, orang-orang dari Yaman, dari belakang mau ke Syam pasti ngelewatan Makkah. Lewatan sebelumnya sambil lalu.
kebiasaan, agama, semuanya, sehingga agamanya Nabi Ibrahim, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu tersebar sampai ke penjuru dunia. Segitu dulu ceritanya. Itulah syariat pertama adanya haji, umroh, kurban. Ada kalau walau besar. Sekarang kuisnya Bu. Biar lebih